Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluhon Nikmah. Nama saya Kurnia Anajia. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang penguatan pendidikan karakter dan higher order thinking skills atau HARTS. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan karakter akhir-akhir ini semakin banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sikap dan perilaku masyarakat sekarang cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur yang sudah lama dijunjung tinggi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki peradaban yang baik dan mulia serta peduli dengan pendidikan bangsa, sudah seharusnya kita berupaya untuk menumbuhkan nilai-nilai itu kembali. Salah satu upaya ke arah itu adalah melakukan pembinaan karakter di semua aspek kehidupan masyarakat, terutama melalui bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter. Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang lalu menimbulkan tenaga. Sedangkan menurut Aristoteles, karakter yang baik merupakan bakal hidup dengan tingkah laku yang benar dalam hal berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan diri sendiri. Pendidikan karakter adalah suatu proses penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Dengan kata lain, karakter dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik. Fungsi pendidikan karakter antara lain 1. Wahana pengembangan, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. 2. Wahana perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. 3. Wahana penyaring, yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Tujuan pendidikan karakter antara lain 1. Mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. Pengembangan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nilai-nilai pendidikan karakter 1. Agama. 2. Pancasila. 3. Budaya. Dan 4. Tujuan pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan materi pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Order thinking skills atau HARTS. Berpikir merupakan bagian dari ranah kognitif yang diklasifikasikan Bloom ke dalam 6 tingkatan proses kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa berpikir untuk mengetahui merupakan tingkatan berpikir yang paling rendah, sedangkan menilai merupakan tingkatan berpikir yang paling tinggi. HARTS adalah kemampuan berpikir dengan level tertinggi yang terdiri dari menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. HARTS sangat penting
dikuasai peserta didik terutama di sekolah dasar. Pada proses berpikir tingkat tinggi, peserta didik menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar, bukan sekedar mengingat kembali atau recall. Pada prinsipnya, HOTS adalah cara berpikir logis atau proses penalaran. Strategi pembelajaran yang efektif akan membantu siswa menuju keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langkah-langkah pembelajaran yang bisa memicu siswa berpikir tingkat tinggi dikemukakan oleh Given. Di antaranya, 1. Menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. 2. Melakukan brain gym di sela pembelajaran. 3. Mengarahkan kegunaan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendiskusikan permasalahan dalam LKS. 5. Introspeksi pembelajaran. Pengembangan pembelajaran yang memperhatikan keterampilan berpikir tingkat tinggi harus memperhatikan tahapan berpikir sesuai dengan taksonomi Bloom. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Adapun indikator pengukuran HOTS, peranan dalam taksonomi Bloom digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Menganalisis yaitu memisahkan materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan mendeteksi bagaimana suatu bagian berhubungan dengan satu bagian yang lain. Mengevaluasi yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria yang standar seperti mengecek dan mengkritik. Sedangkan mencipta yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan yang koheren atau membuat hasil yang asli seperti menyusun, merencanakan, dan menghasilkan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.